Halo teman-teman semua sekalian, bapak-bapak, ibu yang saya cintai, semoga tidak bosan-bosan mengikuti channel Mas Alex ini. Seperti yang saya janjikan, saya sudah taruh di My Story tapi belum lengkap. Dan inilah seperti yang saya janjikan, kita akan bikin lengkap. Dan saya sudah membuat lengkap cerita bagaimana My Story zaman saya kecil, dan saya ceritakan di sini. Terima kasih yang sudah subscribe My Story, dan ini untuk lanjutannya yang lengkap seperti yang saya janjikan. Selamat mendengar, menyaksikan. Semoga cerita ini untuk memberi semangat bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Selamat menyaksikan. Hidup saya waktu kecil, ya sampai umur 5 tahun saya ya merasakan kebahagiaan, punya ayah, punya ibu, punya saudara ya. Sampai dengan 6 tahun. 6 tahun, waktu umur saya 6 tahun, kami tinggal di Makassar, tepatnya di depan Universitas Hasanuddin. Ya waktu itu tidak seramai sekarang. Jadi masa-masa itu memang ya sebagaimana anak-anak kita cukup berbahagia. Semua sudah ada disediakan oleh orang tua kita. Bapak saya adalah seorang tentara dan mama saya sebagai guru, tapi berhenti karena diminta oleh bapak saya untuk mengurus anaknya yang 8 orang. Saya anak ke-7. Nah, waktu tahun 76, bapak saya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu di Manado, Sulawesi Utara, tepatnya di Tonsea Lama, Kecamatan Air Madidi pada waktu itu. Sekarang udah menjadi Kecamatan Tondano Utara kalau tidak salah ya. Terus bukan bercerai tapi pisah untuk sementara. Sebenarnya saya tidak mau ikut bapak saya waktu itu. Waktu itu kapal punya kami ke Manado waktu itu naik kapal barang PT Sriwijaya KM Lematan. Sebenarnya saya hanya mengantar bapak saya. Tapi karena ada adik saya masih kecil, maka lebih baik saya ikut bapak saya, hanya spontan saja di pelabuhan untuk mengikut bapak saya. Ya, masa kecil memang
tidak seindah mungkin masa kecil-kecil kalian, apalagi orang tua berpisah tapi tidak cerai, hanya berpisah karena bapak saya setelah tentara dia memutuskan untuk bertani di sana. Jadi saya ikut dengan bapak saya. Waktu kami tiba di Sulawesi Utara atau tepatnya di Tonsea Lama, kami menumpang di saudara bapak saya, kakaknya, karena bapak saya ini hanya 2 bersaudara dan ada saudara kakak tirinya juga. Memang pada masa itu harga cengkeh memang orang mau berlomba-lomba untuk jadi petani cengkeh. Saya masuk SD Impres Tonsea Lama pada tahun 77. Jadi saya sudah kelas 1 sebenarnya, jadi termasuk terlambat sekolah. Sudah kelas 1 waktu itu di Makassar, kemudian ikut penaikan kelas, ikut waktu itu udah naik kelas, dan saya tidak membawa raport. Akhirnya saya masuk lagi kelas 1 di SD Impres. Masih yang tempat yang lama, yang tahun 79. Ibu saya menyusul ke Manado. Jadi semua harta di Makassar habis dijual. Ada ternakan ayam, bebek, ya rumah dijual. Kemudian mereka termasuk saudara-saudara saya berangkat ke Manado untuk menyusul kami. Jadi 4 tahun kami bisa. Saya memang dekat dengan bapak saya, ayah saya, walaupun ya dia seorang pemabuk. Terkadang ya begitulah, mama saya ya sering bertengkar dengan bapak saya. Waktu kami di Manado atau di Tonsea Lama sana, kita bisa bikin rumah yang sederhana dari bambu dan kami tinggal di sana tahun 79. Tentunya saya sudah kelas 2. Kelas 3 dan tahun 81 bapak saya meninggal. Semua berubah tiba-tiba. Saya berhenti sekolah. Coba untuk bertahan. Tapi orang tua saya tidak ada uang pada waktu itu. Saya berhenti sekolah, kakak saya berhenti sekolah, adik saya, semuanya kita.
tidak ada yang sekolah. Ada kakak saya satu tentara tapi tidak bisa membantu adiknya. Ya, itulah hidup. Kemudian setelah aku tidak sekolah, aku membantu, ada oma saudara dari kakek saya di sana untuk memberi makan babi, untuk cangkul, dan kami sudah terpencar-pencar. Akhirnya kami tinggal di saudara bapak saya, walaupun dengan status tidak sekolah. Ya memang tidak ada yang membantu untuk sekolah. Untuk hidup, ibu saya jualan kue. Saya juga membantu jualan kue di pasar atas, Tondano sana. Dan saya juga jualan es. Saya putus sekolah waktu itu, sedih. Sedih sekali. Saya sedih tapi hidup harus berjalan terus. Akhirnya ibu saya memutuskan agar supaya kita kembali ke Makassar. Tahun 1981 kami semua kembali ke Makassar. Karena ibu saya di Manado sudah tidak merasa enak. Apalagi kami sudah tidak mempunyai apa-apa di sana. Yang lucu, waktu kami mau kembali ke Makassar, sebenarnya bukan lucu tapi itulah jalannya. Saya mengenal, oh kapal itu begini, kapal. Situlah pertama saya lihat. Waktu itu kami dalam persiapan untuk pulang ke Manado. Kami menumpang kapal Kota Bali. Saudara saya ada tiket, ibu saya ada tiket. Saya tidak ada tiket karena memang tidak ada uang waktu itu. Jadi saya terpisah dari rombongan keluarga dengan tujuan saya mau mencari jalan untuk lompat ke kapal itu dan naik secara gratis. Ya. Walaupun waktu itu saya ditangkap. Saya dibawa di kamar mesin dan saya dipekerjakan di sana sebagai volunteer karena tidak bisa menunjukkan tiket. Tapi saya memohon kepada agar supaya saya jangan diturunkan. Karena memang saya mau ke Makassar. Ya setelah saya bekerja, ada seorang yang baik hati kerja di restoran, itu membayarkan tiket saya di kapal. Jadi saya tidak perlu lagi bekerja untuk membantu mereka. Saya masih ingat itu. Umur saya waktu itu 11 tahun. Nama orang itu Johnny. Johnny. Kurasa dia sudah mungkin beda. Mungkin sekarang umur 60 tahun. Kalau Bapak Johnny masih mengingat dan menonton video ini, sayalah orang yang Bapak tebus. Karena tidak ada tiket tahun 1981
Bapak waktu itu bekerja di kantin dan setiap mau makan, Bapak memberi kami makan. Sedih sekali. Setelah itu, setelah kami tiba di Makassar, kami juga dibantu oleh mantan teman-teman bapak saya. Mereka juga sangat sedih karena bapak saya sudah meninggal. Dan mereka memberikan kita tumpangan. Nah, disinilah penderitaan demi penderitaan, darah, air mata. Tapi bagi saya pribadi, saya tidak pernah mengeluh, kemudian meratapi nasib, tidak. Kemudian saya melanjutkan SD. Kelas 5 SD waktu itu. Saya melanjutkan SD Impres Bung. Setelah lulus di situ, ini di SD ini, Anda bisa bayangkan, kalian bisa bayangkan, saya waktu SD, saya pergi melamar pekerjaan sebagai buruh. Dan saya disamakan dengan orang dewasa waktu itu di Universitas Hasanuddin tahun 1984 dengan gaji Rp1.500 per hari. Karena saya masih kecil, saya dikasih kerjaan yang ringan-ringan. Tapi saya menolak. Tetap saya ikut kerja dengan orang dewasa. Sampai-sampai waktu itu saya bekerja di Bapak Asikin. Dia adalah pemborong waktu itu. Sebenarnya saya tidak diterima. Tapi tiap hari saya datang di depan pintunya. Saya tidak mau dikasihani. Dia memberi saya uang dan suruh pulang. Tidak, saya bilang saya mau bekerja. Saya tidak mau, saya mau bekerja. Ya, disitulah jalan cerita yang unik waktu bertemu dengan Bapak Sadikin. Pak Sadikin ini dia yang membangun rumah sakit Plamonia tahun 1984 dia yang membangun rumah sakit Plamonia. Bapak Sadikin ini pemborong. Jadi saya diterima di situ dan sepulang kerja, karena saya kerja setengah hari, Bapak Sadikin ini menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Jadi saya ikut dengan Bapak Sadikin pada waktu itu setiap pulang kerja dan tinggal di rumahnya. Dia tinggal di daerah Goa, Sungguh Minasa, di Desa Taeng. Tapi saya masih ingat, bahkan keluarganya kalau ada sampai sekarang saya masih ingat, dan kalau saya pernah ke sana. Bapak Sadikin orangnya baik. Dia dulu mantan pelaut, kemudian dia menjadi kontraktor. Ada banyak pekerja dia.
Akhirnya saya tidak betah juga tinggal di rumah orang, karena pada prinsipnya saya malu, saya mau bekerja. Saya mau bekerja. Jadi waktu saya bilang kepada Pak Asikin, saya bahkan mau diambil anak angkat oleh istrinya, saya tidak mau. Karena memang tujuan saya ini, saya itu hidup tidak mau dikasihani. Selama saya masih bisa berusaha, apapun saya akan jalani. Akhirnya saya kembali ke proyek. Hanya 1 minggu saya kembali ke proyek untuk tetap menjadi kuli bangunan di Universitas Hasanuddin. 2 tahun setelah proyek habis, dan juga saya melanjutkan ke SMP Negeri 12 Makassar tahun 87, karena memang saya lambat ya. Kepala sekolah waktu itu Andi Nyompa. Guru-guru saya semua baik di sana. Dan saya jarang belajar. Karena saya harus, kalau saya kerja setengah hari, saya sekolah setengah hari. Setelah habis dengan Bapak Sadikin, saya pindah di PT Utama Karya. Karena mereka ada proyek lapangan sepak bola di Universitas Hasanuddin, kedokteran, fakultas kedokteran, gedung fakultas kedokteran, lapangan basket 1, 2, 3, lapangan tenis, dan banyak lagi gedung-gedung, pokoknya lama di situ. PT Utama Karya waktu itu kepala cabangnya Bapak Baktiar. Saya kerja sambil sekolah. Jadi kalau saya masuk sekolah pagi, saya kerja jam 12 atau jam 1 siang sampai jam 5 sore. Atau jam 6 sore, dan malam